Lantern series akhirnya berlanjut kepada episode kedua yang ceritanya semakin menarik untuk kita bahas. Apalagi soal keterlibatan robot Manhunters yang terungkap di ending episode pertama. Dan sekarang akan lebih diperdalam apa kaitannya kepada anggota Green Lantern di episode kedua yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Oh, no. I'm sorry. Fly, please. What the fuck is that? Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kamu bisa menikmati seriesnya ketika pertama kali menonton episode kedua dari Lanterns yang satu ini untuk semesta DCU Chapter 1 Gods and Monsters karya Om Pistol alias James Gunn. Oke, gokil, gas lah ya. Di kota kecil Rossville, Nebraska, sebuah misteri pembunuhan massal di stadion sepak bola lokal ternyata menjadi sebuah pintu masuk kepada konspirasi antar galaksi yang sangat mengerikan. Disinilah hubungan dua anggota Green Lantern akhirnya diuji. Yang pertama adalah Hal Jordan yang merupakan veteran yang sangat sinis dan juga berpengalaman, dan George Stewart yang merupakan anggota baru yang sangat idealis. Awalnya, Hal mengirim John kembali kepada Coast City hanya untuk tugas sepele, yaitu mengambil sebuah lampu baterai Green Lantern dan memberikan makan tanaman karnivora alien miliknya di rumahnya tersebut. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba George Stewart diculik dan disekap oleh sekelompok alien yang dipimpin oleh seorang yang bernama Antaan. Melalui sebuah proyek memori, Antaan memperlihatkan pembantaian ras mereka oleh robot Manhunter, yang merupakan robot pembunuh purba yang dibuatkan jauh sebelum anggota Green Lantern Corps ada di semesta DC. Yang di mana sini Antaan menuduh Hal Jordan sengaja menyembunyikan seorang Manhunter yang kini menyamar menjadi manusia di Rossville, dan John diberikan waktu 48 jam untuk menemukan dan melenyapkan makhluk tersebut. Sementara itu, Hal Jordan melakukan tindakan ilegal dengan cara mencuri 4 jasad korban dari kamar mayat demi miliknya sendiri. Nah, di stadion itu dia menemukan sebuah alat scanner alien rahasia milik miliarder lokal yang bernama William Macon. Nah, Hal bersama Sheriff Carey langsung mendatangi peternakan Macon untuk meminta sebuah penjelasan. Namun, situasi berakhir ricuh ketika penembak jitu Macon menembak Hal Jordan hingga dia tidak sadarkan diri. Ketika dia disiuman di rumah sakit, Hal yang terluka ini mulai melunak dan menceritakan trauma masa lalunya kepada Sheriff Kenny, termasuk kepedihannya ketika terpaksa menjatuhkan mantan mentornya yang bernama Sinestro di masa lalu. Di tempat penyekapan, John Stewart berhasil menunjukkan kekuatan tekad willpower yang luar biasa. Tanpa bantuan cincin Green Lantern-nya, fokus spiritual John yang murni mampu untuk menggambarkan seekor burung hidup dari sebuah energi Green Lantern untuk pembunuhnya lolos dari sana. Setelah dia udah bebas, akhirnya John Stewart memilih untuk melaporkan hal ini kepada para anggota Guardians of the Universe dari planet Oa. Dan bahkan ia kembali kepada Rossville, Nebraska dan memilih untuk mempercayai Hal Jordan dengan menceritakan semua kejadian penculikannya. Ketika George Stewart udah aman, akhirnya Hal Jordan terbang pakai sebuah kostum Green Lantern lamanya menembus atmosfer bumi ke sebuah penjara intergalaksi rahasia. Dan dia mendatangi sel Sinestro, satu-satunya orang yang tahu cara menghentikan ancaman Manhunter yang satu ini. Dan bahkan Sinestro juga mengkonfirmasi bahwa Manhunter juga adalah ancaman yang nyata di semesta DCU James Gunn ini. Tapi dia justru memberikan sebuah peringatan kepada Hal Jordan bahwa Hal justru harus waspada kepada George Stewart, dikarenakan dia punya willpower yang sangat berbeda dari para anggota Green Lantern yang pernah ia temui beberapa tahun yang lalu. Wow, jadi ya sepertinya si George Stewart ini bukan seorang anggota Green Lantern biasa, tapi dia punya sebuah ciri khas yang sangat berbeda dari para anggota Lanterns yang pernah dia temui di beberapa tahun sebelumnya, sebelum masanya Hal Jordan bahkan. Wow, gokil ya. Boleh sih, boleh. Sinestro. Hello. How have I been? What the fuck do you know about Manhunters?
Oke, sekarang kita ngebahas mengenai Easter eggs kepada episode yang kedua ini. Yang pertama, tentu fakta yang paling mengejutkan adalah Sheriff Kane yang ternyata benar bahwa dia berasal dari kota Gotham. Yang dimana hal ini mengkonfirmasi apa yang pernah kita dapatkan kepada episode pertama kemarin, ketika Sheriff itu berbicara kepada Barbara Gordon untuk menyampaikan pesannya kepada Kate Kane alias Batwoman, yang merupakan sepupu dekat dari Bruce Wayne alias Batman. Yang dimana justru ini akan mengkonfirmasi ke depannya bahwa Batwoman alias Kate Kane sudah ada di DCU James Gunn. Dan dia pertama kali muncul dalam komik 52 isu nomor 7 yang dirilis pada tahun 2006. Nah, debutnya dia sebagai superhero ketika Gotham udah kehilangan Batman selama beberapa tahun karena sebuah kasus besar. Hingga akhirnya Kate Kane lah yang mengemban tugas untuk menggantikan Batman sebagai seorang vigilante yang bernama Batwoman. Dan kisahnya ini membuat kita callback kepada serial live actionnya di Arrowverse dulu yang diperankan oleh Ruby Rose. Yang sayangnya itu project gagal di pasaran karena ada banyak banget agenda-agenda LGBT feminisme yang sangat toksik banget. Kemudian kita mendapatkan penamakan baterai Green Lanterns-nya, yang dimana hal ini diperintahkan oleh Hal Jordan kepada Josh Stewart untuk mengambilkannya di rumah Hal yang berada di Coast City. Yang dimana lampu ini digunakan untuk mengisi tenaga dari cincin Green Lantern tersebut. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah penamakan suara dari sumpah anggota Green Lantern yang akhirnya diucapkan dengan jelas kepada episode kedua ini dengan mengatakan, "In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light." Yang berarti di siang paling terang, di malam paling gelap, tidak ada kejahatan yang luput dari pandanganku. Biarkan mereka yang menjaga kejahatan waspada akan kekuatanku, cahaya Green Lantern. Yang dimana setiap warna lanterns di semua berbagai macam isu komik DC, mereka punya sumpah mereka masing-masing. Bahkan ada loh yang sumpahnya lebih mengerikan daripada versi Green Lantern ini. Contohnya adalah Red Lantern Corps, yang dimana mereka punya kekuatan dasar yaitu adalah amarah alias rage di cincin mereka masing-masing. Yang dimana sumpahnya berbunyi seperti ini. "With blood and rage of crimson red, ripped from a corpse so fleshly dead, together with our hellish hate, will burn you all. That is your fate." Yang artinya dengan darah dan amarah merah tua yang merobek mayat yang baru aja mati, bersama dengan kebencian kami yang keji, kami akan membakar kalian semua. Itulah takdirmu. Wow, itu sih udah sangat mengerikan banget ya. Hal Jordan. Red lanterns? Going within you, a spark of rage. Kemudian akhirnya di awal adegan episode kedua ini kita bisa melihat bahwa Josh Stewart akhirnya dilatih untuk terbang menggunakan cincin Green Lantern yang satu itu. Nah, malah akhirnya dia menciptakan seekor burung kecil, yang dimana hal ini sesuai kabar ciri khas James Gunn di setiap proyek superhero yang pernah ia kerjakan. Gak di Marvel kek, gak di DC kek, selalu ada beberapa tokoh-tokoh hewan yang menjadi tokoh sampingan kepada proyek serial yang satu ini. Nah, kalau di MCU, contohnya di filmnya Guardians of the Galaxy Trilogy, yang dimana ada banyak banget beberapa tokoh-tokoh hewan yang muncul kepada MCU yang satu ini. Seperti ada Rocket Raccoon, Groot, Cosmo the Space Dog, Walrus, dan juga ada pacarnya si Rocket Raccoon ini. Sedangkan di DC James Gunn juga ada banyak ya. Yang pertama adalah anjing kripto, burung igli, dan sekarang ada hewan burung yang muncul kepada serialnya Lanterns ini. Tapi ingat ya, hewan burung kecil ini bukan sebagai tokoh sentral seperti mereka, melainkan digunakan untuk plot development John Stewart dalam pelatihannya sebagai anggota Green Lantern baru di bawah penguasaannya Hal Jordan. Need me to bring a uniform back or something? Ready. Mogo doesn't socialize. Kemudian ketika Josh Stewart masuk kepada rumah Hal Jordan di sana, ternyata Hal memberikan sebuah informasi bahwa tempat berangkas itu adalah sebuah pocket dimension, yang dimana di versi DC James Gunn, pocket dimension ini udah muncul beberapa kali dan digunakan oleh orang yang berbeda.
Yang pertama, muncul pertama kali kepada filmnya Superman ketika Lex Luthor menciptakan Pocket Dimension untuk mengurung setiap orang-orang yang pernah menjatuhkannya sepanjang karir sebagai seorang miliarder. Yang kedua, di Peacemaker series, ketika terungkap kalau portal dimensi multiverse yang dimiliki oleh August Smith dari semesta utama DCU ternyata adalah sebuah pocket dimension yang punya energi yang hampir sama seperti milik Lex Luthor yang bernama Quantum Unfolding Chamber alias QUC, yang sekarang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga Argus untuk memenjarakan semua para metahuman berbahaya di planet Salvation. Dan Peacemaker udah masuk ke sana di ending Peacemaker season kedua kemarin sebagai bentuk hukuman Rick Flag Senior atas kematian putranya yang dibunuh oleh Peacemaker di film Suicide Squad kemarin. Yang ketiga, di Lantern series ini yang terungkap bahwa Hal Jordan punya pocket dimension sendiri karena modelnya berbeda banget kepada versinya Lex Luthor bahkan August Smith yang berupa seperti dimensi di luar angkasa yang terdapat banyak banget bintang di seluruh tempat pocket dimension tersebut. Dan coba kalian perhatikan ya, ketika pintu itu akan dibukakan, Hal Jordan memberikan sebuah password dengan mengatakan Mogo doesn't socialize. Yang dimana kalau kalian sadar ya, kata Mogo ini akan mengarahkan kepada tokoh Mogo The Living Planet yang pertama kali muncul dalam komik Lantern volume 2 isu nomor 188 yang dirilis pada tahun 1985. Yang dimana Mogo adalah anggota Green Lantern Corps yang paling jarang menghadiri rapat bahkan upacara resmi di planet Oa. Asalnya adalah karena dia punya tubuh berupa satu planet utuh, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Ego The Living Planet yang pernah kita lihat kepada filmnya GOTG volume 2 garapan James Gunn dulu di MCU ya. No, I tied you up to ask you about manhunters. Looks like when a manhunter destroys your people. Do you see what it did to them, John? Do you see it? The effects of our collective loss will remain with you for some time. Oke, kemudian nextnya kita bahas mengenai kelompok alien yang pernah menculik John Stewart untuk memberikannya tugas untuk mencari tahu apakah Manhunters ada di Nebraska atau tidak. Nah, kelompok alien yang menyamar menjadi manusia ini dipimpin oleh seorang yang bernama Antaan, yang kelihatannya dia punya dendam pribadi kepada makhluk Manhunters ini, sehingga dia berusaha untuk merekrut anggota Green Lantern seperti John Stewart untuk membantu mereka menyelidiki para robot Manhunters yang satu ini, yang dicurigai mereka berada di kota Nebraska. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka sebenarnya? Nah, gue menemukan sebuah teori yang mengatakan kalau mereka adalah korban dari sektor 666 yang pernah dibantai oleh para robot Manhunters ribuan tahun yang lalu. Yang dimana ini mengambil sebuah referensi dari komik Green Lantern volume 4 isu nomor 29 yang dirilis pada tahun 2008 silam. Sektor 666 ini merupakan sebuah area luar angkasa yang menjadi lokasi tragedi pembantaian genosida paling berdarah dan mengerikan dalam komik DC yang satu ini. Yang dimana dikisahkan ketika para Manhunters ketika mereka udah sampai kepada sektor 666 ini ya, mereka akhirnya membantai miliaran triliun makhluk hidup di sebuah galaksi dan planet di sektor tersebut tanpa ampun. Dan yang selamat cuma 5 makhluk hidup di tragedi itu, termasuk tokoh ikonik yang bernama Atros. Yang dimana Atros kemudian mengubah namanya menjadi Atrocitus dan menjadi leader bagi tim Red Lantern Corps di versi komik DC. Dan sepertinya tokoh Antaan di episode kedua ini, gue curiga bahwa dia sepertinya adalah Atrocitus yang menyamar, yang dimana dia itu adalah leader bagi tim Red Lantern Corps, karena emang dia punya dendam pribadi kepada makhluk Manhunters, persis kepada versi komik klasiknya tersebut di sektor 666, yang dimana tragedi itu menewaskan istri, kaumnya, dan bahkan anaknya sekaligus. Nah, kalau kalian sadar ya, sepanjang ketika Antaan ketika dia berbicara kepada John Stewart itu ya, kita bisa melihat bahwa dia udah punya dendam pribadi kepada para Manhunters ini. Bahkan ketika ditunjukkan sebuah tragedi pembantaian Manhunters di sektor 666, itu justru akhirnya membuat John juga sadar bahwa Manhunters bukan merupakan ancaman biasa. Mereka adalah ancaman yang bisa menghabisi satu sektor planet sekaligus. Wow, itu mengerikan banget sih. Bahkan Sinestro di ending juga udah mengatakan kepada Hal Jordan bahwa Manhunters adalah ancaman kedua paling mengerikan di alam semesta tersebut. If one still existed,
they'd be the second greatest threat you're currently facing. Oke, sekarang kita ngebahas mengenai tokoh Sinestro yang akhirnya resmi diperankan oleh Ulrich Thompson. Yang ternyata dia udah mendekam ke sebuah penjara kosmik yang bernama Science Cells, yang dimana Science Cells ini merupakan penjara teknologi tinggi yang dibuat khusus oleh para anggota Guardians of the Universe untuk menahan semua berbagai macam ancaman terbesar di kosmik DC ini. Seperti contoh, penjahat antar galaksi, pembunuh, serta anggota core yang akhirnya membelot atau berkhianat kepada kaumnya sendiri. Contoh seperti Sinestro yang satu ini. Yang dimana, kalau kalian masih lupa ya, Sinestro ini merupakan mantan leader besar Green Lantern Corps selama bertahun-tahun lamanya. Dan dia bahkan adalah mantan guru dari Hal Jordan ketika dia pertama kali dipilih oleh Abin Sur untuk menggantikannya sebagai sosok anggota Green Lantern. Yang dimana hal ini udah pernah ditujukan kepada filmnya Green Lantern tahun 2011 versi Ryan Reynolds dulu. Dan akhirnya dikonfirmasi bahwa Abin Sur dibunuh oleh Manhunters ketika dia pertama kali ke bumi untuk menginvestigasi keterlibatan Manhunters di bumi sejak tahun 1986 ketika Hal Jordan pertama kali menjadi anggota Green Lantern setelah dia berhasil menyelamatkan tubuh Abin Sur dari ledakan tersebut. Kemudian kita menemukan sebuah tanaman hidup Earl yang akhirnya tanaman ini dirawat oleh Hal Jordan di rumahnya tersebut, yang ternyata hal ini membuat kita callback kepada kebiasaan Hal Jordan di versi komik era Silver Age, bahwa Hal Jordan sering sekali membawa berbagai macam tanaman liar di berbagai macam sektor kosmiknya, yang dimana Earl ini merupakan comic relief sekaligus penanda bahwa Hal di serial DC James Gunn ini udah sangat sering berpetualang di luar angkasa selama 40 tahun lamanya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada film Supergirl karena Kara Zor-El alias Supergirl juga udah pernah berpetualang ke berbagai macam planet. Dan pas gue ketika pertama kali melihat sebuah tanaman Earl seperti ini, sepertinya hal ini memberikan sebuah referensi kepada Poison Ivy, yang dimana dia merupakan musuh Batman yang punya kekuatan super untuk mengontrol tanaman sebagai senjatanya. Dan sepertinya Poison Ivy juga udah eksis kepada DC James Gunn. Tapi kita dapat sebuah bentuk informasi kepada DC Elseworld bahwa Poison Ivy akan diperankan oleh Scarlett Johansson. Tapi dia tampil kepada DC Elseworld, yaitu adalah film The Batman Part 2. Katanya ya, katanya nih, oke? Kemudian yang terakhir adalah kostum Green Lantern milik Hal Jordan, yang dimana kalau kalian notice ya, kostum di versi trailer sama di versi final di scene ini ya, itu berbeda banget warnanya pak. Karena aslinya di versi trailer itu kostumnya berwarna coklat, yang justru hal ini ditentang keras oleh para fans karena merasa itu bukan Hal Jordan yang kita kenal di versi komik maupun animasi klasiknya. Nah, dikarenakan James Gunn menambahkan sebuah kecaman seperti itu, akhirnya James Gunn reshoot adegan itu atas permintaan dari para fans untuk mengubah warnanya menjadi kostum full warna hijau dan juga hitam dalam segi bentuk bahu dan juga badannya tersebut. Tapi pas gue melihat dalam segi bentuk pola kostumnya ini berbeda banget kepada Hal Jordan yang pernah gue kenal di versi komik DC. Karena emang kostum ini diambil langsung dari sebuah grafik novel Green Lantern Earth One yang dirilis pada tahun 2018 yang menceritakan tentang kisah masa lalu Hal Jordan sebagai anggota Green Lantern yang senior yang menghadapi sebuah kasus kosmik yang sangat mengerikan dan penuh dengan nuansa investigasi, yang dimana hal ini akhirnya diadaptasi penuh kepada serial HBO Max Lanterns garapan James Gunn yang satu ini. Wow, makin menarik ya. Dan sepertinya hal itu akan terungkap kepada episode ketiga, yang dimana Sinestro udah mulai tampil kepada serial Lanterns live action selama 10 tahun hampir mati pak Project Lanterns ini ya. Ya ampun, gokil ya. Akhirnya DCU James Gunn is back. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah easter eggs ataupun detail yang gak gue sebutkan kepada video yang satu ini, boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasa. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.